Pernah nggak sih kita dengar sapaan seperti palomba, bro, atau bercandaan lainnya kayak perempuan baperan atau laki-laki tidak boleh lemah, sekilas seperti itu. Bahasanya terdengar biasa saja, tetapi dalam makna sosial memiliki makna yang kuat. Kami dari kelompok 14 dalam matkul gender dan dinamika sosial. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Fatwa. Maka nama saya Ahmad Maulana Pratama. Maka nama saya Dimas Batiar Diansah. Maka nama saya Tangguh Fortier Putra. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai bahasa dan gender, terutama dalam sapaan, humor, dan stereotip terhadap perempuan dan laki-laki di kampus. Pertanyaan utama kami adalah, pertama, bagaimana sapaan berbasis gender digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bagaimana humor memproduksi stereotip gender. Ketiga, apa dampak bahasa terhadap relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam observasi kami di lingkungan kampus, kami menemukan bahwa perempuan lebih sering disapa dengan kata seperti mbak, dek, atau bahkan komentar fisik seperti cantik. Sementara lelaki lebih sering dipanggil mas atau bro tanpa embel-embel penampilan fisik. Humor yang sering muncul juga tidak netral. Misalnya, perempuan dianggap baper atau ribet, sementara laki-laki dianggap tidak boleh cengeng. Candaan ini terlihat sepele, tapi sebenarnya menegaskan norma gender tertentu. Perempuan sering diasosiasikan dengan bahasa yang halus dan emosional, sedangkan laki-laki dengan bahasa yang tegas dan rasional. Ketika seseorang keluar dari pola ini, seringkali langsung dilabel negatif. Halo kak. Halo. Mau izin tanya boleh gak? Boleh. Ya, jadi ada tanya tentang gender dan bahasa nih. Menurut kakaknya, apakah cara menyapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Kalau menurut aku pribadi, tentunya beda ya, karena dari perempuan sama laki-laki itu sendiri, maksudnya gimana kalau nyapanya kadang sama aja, perempuan nih agak lebih sensitif gitu, sedangkan laki-laki kan maksudnya nggak terlalu apa ya, kalau misalnya kita bercandain yang gimana gitu nggak terlalu kan, sedangkan perempuan kan emang ada apa ya, hatinya tuh lebih sensitif gitu. Jadi terkadang tuh emang harus dibedain, tapi ada juga sih beberapa cara sapaan yang bisa sama aja, kayak halo teman-teman atau halo guys atau gimana gitu kan sama aja nih, bisa buat perempuan atau buat laki-laki. Tapi di selain ada yang sama juga, tetap aja beberapa kalau misalnya temen yang udah deket gitu, kadang juga cara sapanya tuh juga sedikit berbeda gitu antara laki-laki sama perempuan. Oh gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih ya. Jika ada candaan yang merendahkan gender tertentu, bagaimana perasaan kakaknya? Kalau misal ada candaan tentang ini ya, perbedaan gender gitu ya, jadi salah satu bisa direndahin mungkin ya, salah satu gender ya. Kalau perasaan aku sendiri tentunya kayak apa ya, kayak berkecil hati, pokoknya kayak ngerasa rendah diri lah, karena aku sebagai cewek juga kadang kan maksudnya ada beberapa yang kayak nganggep lu mah nggak bisa apa-apa, lu mah lemah gitu kan. Biasanya kalau misalnya perspektif orang kalau misalnya terhadap gender perempuan tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya perasaan aku gimana, ya tentunya kayak gimana, kayak sakit hati, sedih, dan juga tentunya kayak ngerasa kenapa sih kok orang bisa berpikir kayak gitu kan, padahal kan bisa aja kalau misalnya hal-hal kayak gitu tuh nggak usah dicandain gitu. Gitu aja sih kalau menurut aku. Ya, makasih ya kak untuk waktunya. Terima kasih kak. Dalam perspektif linguistik antropologi of gender, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga praktik sosial yang membentuk gender. Menurut teori ini, gender diciptakan melalui bahasa sehari-hari. Sapaan, lelucon, dan stereotip berfungsi sebagai cara untuk menegaskan siapa yang dianggap pantas bersikap lembut, tegas, rasional, atau emosional. Konsep indeksiality menjelaskan bahwa kata-kata tertentu langsung mengarah pada identitas gender tertentu. Sementara performativity menunjukkan bahwa pengulangan bahasa membuat peran gender terasa alami, padahal sebenarnya hasil konstruksi sosial. Dari pengamatan kami, menyadari bahwa kami sendiri sering menggunakan sapaan dan humor yang bias gender tanpa sadar. Sebagai mahasiswa, posisi kami sebagai penutur muda membuat bahasa seperti ini terasa normal. Padahal bahasa tersebut bisa melanggengkan ketimpangan dan membatasi cara seseorang mengekspresikan dirinya.
Kesadaran berbahasa menjadi langkah kecil, tapi penting untuk menciptakan relasi yang lebih setara. Bahasa bukan sesuatu yang netral. Cara kita menyapa, bercanda, dan memberi label punya dampak sosial yang nyata. Mari mulai lebih reflektif terhadap bahasa yang kita gunakan. Karena dari kata-kata sederhana, ketidaksetaraan bisa dipertahankan atau justru diubah. Dari Terima kasih sudah menyaksikan.